Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Aris Saputra. Bapak dari kampus Unindra atau Universitas Indraprasta yang ada di Pasar Minggu, Condet, atau disebut juga UI Condet. Sebelumnya Bapak baru masuk kelas ini ya. Ini kelas 8A atau B sih? Oh, B. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan layanan informasi yang dalam judulnya atau temanya atau topiknya belajar sekolah atau kampus sambil kita berwirausaha atau berbisnis. Nah, sebelum kita panjang lebar ke dalam materi kita, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Nah, Bapak minta tolong ketua kelas dipimpin doanya. Ya, baik ketua kelas. Sebelumnya tak kenal mah kata sayang. Kalau udah sayang, kenal. Sayangnya lama. Nah, Bapak Aris Saputra seperti tadi. Bapak tinggalnya di Cibinong. Barangkali di sini ada yang sama satu jalur Cibinong. Bapak mau nebeng. Nah, lanjut ke dalam materinya. Nah, kita lanjut ke intinya pengertian ke materinya. Yang pertama Bapak akan jelaskan adalah pengertian belajar, pengertian wirausaha, tujuannya berwirausaha, ciri-ciri karakteristik wirausaha, dan contoh-contoh wirausaha yang dapat pelajari. Pertama ada pengertian belajar. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Pengertian belajar sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas mental atau fisik yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif, tetap, dan dalam aspek-aspek tertentu seperti kognitif, psikoaktif, dan juga afektif. Nah, menurut Gagne, pengertian belajar merupakan sebuah sistem yang dialami terdapat berbagai unsur seperti yang saling berkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Kita akan lanjutkan yang kedua, pengertian wirausaha. Nah, pada umumnya orang mengenal wirausaha sebagai seorang yang memulai dan mendirikan usaha bisnisnya sendiri. Benar seperti itu. Usaha adalah yang mendirikan bisnisnya sendiri, berdiri sendiri dari kecil hingga besar. Nah, berusaha tersebut berasal dari dua suku kata. Yang pertama wira, yang kedua usaha. Nah, wira tersebut artinya adalah pejuang, pahlawan, atau leluhur. Yang usaha adalah perbuatan atau amalan berbagai suatu pekerjaan. Nah, dapat kita simpulkan dari pengertian kedua di atas bahwa wirausaha merupakan seorang yang mempunyai cara kerja, teknologi, dan produksi sendiri. Dia menghasilkan produk baru, inovasi baru dengan meningkatkan efisien dan memperoleh keuntungannya yang sebesar-besarnya. Yang kita lanjut, tujuan berwirausaha. Nah, seorang sendiri teguh mendirikan sebuah usaha pasti mempunyai tujuan kuat pada awalnya. Tujuan tersebut bisa menyangkut tujuan pribadi maupun tujuan lain. Nah, berikut ada tujuannya: menyebarkan pengaruh wirausaha. Nah, ini nih, menyebarkan, kita juga tanpa kita sadari kita berwirausaha, banyak orang ikut ingin berusaha. Wah, seru. Nah, kita seperti itu. Nah, kedua, membangun karakteristik. Nah, karakteristik itu terbangun sendiri. Aksi berupa kesuksesan akan membuat masyarakat percaya bahwa produk kita bagus. Mereka akan bisa sukses
suatu saat nanti. Yang ketiga, membentuk wirausaha yang berkualitas. Makin banyak yang mengikuti bidang wirausaha untuk keadaan wirausaha yang beragam. Wirausaha yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidangnya. Nah, kita akan lanjut ke ciri-ciri karakteristik wirausaha. Yang pertama ada berprestasi. Nah, berprestasi itu kita menekuni, kita menekan bidang yang kita bisa, yang kita kuasai, kita kulik, kita dalami sedalam mungkin, kita pelajari. Nah, seperti itu. Yang kedua ada jujur. Jujur merupakan hasil mutlak. Bagaimana juga kalau kita jujur tentang produk kita, orang akan balik lagi. Lain cerita kalau kita bohong. Contohnya seperti kita beli barang di sini nih, jaminan 1 tahun awet, nggak tahunya hanya 1 bulan udah rusak. Lain cerita dengan yang jujur. Tiga, disiplin. Menjunjung tinggi kejujuran. Seorang wirausaha juga harus memiliki sikap disiplin. Disiplin seperti kita harus konsisten kepada bisnis kita. Jangan cuma di awal saja kita semangat, selebihnya kita anggut-anggutan, males-malesan. Itu contohnya kita tidak berkembang, tidak bisa. Itu di dalam usaha itu tidak bisa seperti itu. Yang keempat ada kreatif dan inovasi. Nah, ini sangat penting nih, karena tidak mungkin lah kita bikin produk satu hanya monoton seperti itu setiap tahunnya. Terus kita harus menampilkan inovasi baru, kreatif baru. Barangnya kita inovasi, seperti contoh seperti makanan. Ada makanan awal kita bikin pisang goreng, kan nggak mungkin kalau kita misal terus-terusan pisang kita bikin inovasi pisang pedas. Contohnya seperti itu. Yang lanjut ke keterampilan. Seorang wirausaha harus mampu mencari dan menangkap peluang yang datang demi menentukan masalahnya, berkomunikasi dengan siapapun, mengalami masalah apapun, dan mampu bekerja sama dengan baik yang menguntungkan perusahaan. Nah, nggak menutup kemungkinan juga kita berdiri wirausaha sendiri dan selanjutnya sendiri. Kita bisa saja membuka akses kepada lain, mencari-cari akan bisnis lagi, mencari kenalan lagi kepada orang lain. Nah, kita akan lanjut contoh wirausaha. Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan munculnya berbagai jenis wirausaha yang baru yang banyak digeluti oleh masyarakat. Contohnya seperti catering, bagi yang suka masak, bagi yang goreng-goreng, bisa catering. Desain, bagi yang sering menggambar, cetakan, cuci mobil juga jangan salah. Kalau kita mempunyai cabang 200, banyak kita cuan asik. Barber nih yang suka nyukur, atau kan sekarang yang lagi marak seperti kafe yang anak muda. Nah, itu bagus, inovasi baru. Ada kerajinan tangan ngerajut banyak. Nah, mungkin cukup sekian yang materi yang Bapak sampaikan. Nah, berhubung sekarang sudah waktunya istirahat, kalian lapar, Bapak lapar, alangkah baiknya kita makan dulu di kantin. Oke? Mungkin cukup sekian jam pelajaran Bapak. Nanti kita bertemu lagi di hari Kamis yang akan datang. Kurang lebihnya jika ada Bapak menjelaskannya salah atau gimana, atau yang kurang dapat dipahami, bisa bertanya lagi kepada Bapak. Nah, cukup sekian ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.